bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, after a long time, beberapa minggu yang lalu kita telah melewati masa-masa fase-fase pada bulan suci Ramadan. Di antaranya itu 10 hari pertama kita telah melewati, yakni malam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam yang kedua dari 11 sampai 20 Ramadan itu disebut dengan malam maghfirah atau malam penuh ampunan. Dan yang terakhir dari malam 21 sampai malam 30 itu disebut dengan Iqminanau, malam yang dibebaskan dari api neraka. Oleh sebab itu, di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana begitu banyak ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah. Di antaranya itu melakukan qiyamul lail, ibadah kepada Allah pada malam hari, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Mungkin dari kita masih banyak yang ibadah kepada Allah dengan ala kadarnya, entah itu dengan ada kesibukan atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, di penghujung akhir bulan Ramadan ini, Allah membukakan pintu ampunan kepada hamba-Nya dengan seluas-luasnya. Sebab itu kita sebagai umatnya, sebagai hamba-Nya, tidak boleh menyanyiakan ataupun berleha-leha dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, setidaknya ada 3 renungan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama adalah evaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, juz ke-1 halaman 319, beliau menyampaikan bahwasanya kita sebagai hamba Allah tidak boleh berbangga diri dan boleh takabur, apalagi riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, apapun itu kebaikan kita yang dilakukan pada bulan Ramadan ini, belum tentu Allah terima. Akan tetapi insya Allah, selagi kita bersungguh-sungguh yakin kepada Allah, Allah pasti akan menerima amal ibadah kita. Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya, yang artinya yaitu setelah kita berbuka puasa, kita diharuskan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meminta doa kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini itu belum tentu terima. Akan tetapi kalau kita yakin kepada Allah dan ikhlas karenanya, Allah pasti akan menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan pada bulan suci Ramadan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Renungan yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu melakukanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim. Hadirin rahimakumullah. Berbahagialah kita dalam disampaikan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan akan dilanjutkan dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita selalu panjang umur, mudah-mudahan rezeki kita barokah, dan mudah-mudahan kita sehat selalu supaya bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan khusyuk. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, renungan yang ketiga yaitu maksimalkan ibadah kepada Allah pada penghujung akhir Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya, contohlah wahai umatku betapa aku lebih giat, lebih bersungguh-sungguh ketika aku menjalankan ibadah pada akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, ternyata Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang diberikan gelar maksum, yaitu terhapus dari dosa-dosa, beliau masih tetap saja beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apalah kita yang masih ibadahnya ala adatnya atau masih belang bentok kalau bahasa Sundanya itu. Oleh sebab itu, mari kita mencontoh kanjeng Nabi Muhammad SAW dan jadikanlah Nabi SAW sebagai panutan, sebagai contoh karakter yang harus kita tiru, yang harus kita selalu jalankan dalam aktivitas kita. Hadirin rahimahumullah, itulah renungan di antara renungan yang dapat kita jalankan atau kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Karena bisa jadi pada bulan suci Ramadan yang akan datang kita belum tentu akan sampai umur kita pada tahun depan. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan doa kita, mudah-mudahan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan umur panjang kepada kita sehingga kita dapat sampaikan pada bulan suci yang mulia yaitu Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya selaku imam ratib di sini ya, pribadi saya ucapkan bila aidul wal faidil, mohon maaf lahir dan batin. Dan umumnya saya mewakili pengurus DKI Masjid Nur Muhammad mengucapkan ikan batin, ikan kakap, ikan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi